Saya pernah berpikir bahwa pernikahan adalah akhir dari segala pencarian hati. Bahwa ketika saya mengucapkan ijab kabul di hadapan keluarga besar di Jakarta itu, hidup saya akan tenang selamanya. Tapi hari itu, di pemakaman suami saya, segalanya runtuh seperti tanah longsor di musim hujan. Ardi meninggal mendadak. Serangan jantung, kata dokter. Kami baru menikah 3 tahun dan saya, Rina, yang datang dari keluarga sederhana di Yogyakarta, merasa dunia ini terlalu kejam. Di pemakaman San Diego Hills yang mewah, karena Ardi orang kaya, pengusaha properti sukses, saya berdiri di depan liang lahat, air mata tak henti mengalir. Keluarga Ardi memandang saya dengan tatapan aneh, bisik-bisik di belakang. Penggali emas, kata mereka pelan, cukup keras untuk saya dengar. Saya yang menikah dengan Ardi karena harta, katanya. Padahal saya mencintainya sungguh-sungguh. Atau setidaknya itulah yang saya yakini saat itu. Tapi kemudian dia muncul. Seorang pria muda, tampan dengan wajah yang lembut dan mata yang penuh duka mendalam. Namanya Dio. Dia datang terlambat, mengenakan kemeja hitam sederhana, berdiri di pinggir kerumunan. Saat upacara selesai, dia mendekat ke makam, meletakkan bunga mawar putih, dan berlutut lama. Saya perhatikan dari kejauhan, hati saya berdegup aneh. Siapa dia? Mengapa keluarga Ardi menghindar saat dia datang? Malam itu, setelah selamatan di rumah besar Ardi di Jakarta Selatan, Dio datang ke rumah. Bak Rina, katanya dengan suara gemetar, saya perlu bicara. Saya ajak dia masuk ke ruang tamu yang sepi. Keluarga Ardi sudah pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan saya sendirian di rumah yang terlalu besar ini. Dio duduk di sofa, tangannya gemetar memegang secangkir teh. Ardi. Dia bukan hanya suami Mbak. Dia. Kekasih saya. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Saya terdiam, dunia berputar. Apa maksudmu? Tanya saya, suara saya hampir hilang. Dio menatap saya lama, matanya basah. Kami saling mencintai sejak kuliah di Bandung. Ardi bilang dia akan menikah dengan perempuan untuk menutupi untuk keluarga. Tapi dia janji cinta sejatinya pada saya. Bak. Makan saya. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang. Saya bangkit, tangan saya dingin. Pengkhianatan ini lebih dalam dari sekadar selingkuh biasa. Ardi menyembunyikan bagian terbesar dirinya dari saya. Saya merasa bodoh, digunakan. Tapi melihat Dio, duka di wajahnya begitu nyata, saya tidak bisa marah sepenuhnya. Malam itu, kami bicara panjang. Dio cerita tentang masa lalu mereka, pertemuan pertama di kampus, malam-malam curi-curi di kosan, janji-janji di bawah pohon akasia. Ardi takut, katanya, takut masyarakat Indonesia yang keras terhadap cinta seperti mereka. Saya mendengar, hati saya campur aduk. Marah, sedih, tapi juga kasihan. Dio bukan musuh, dia korban juga. Saat dia pulang, saya sendirian lagi, memandang foto pernikahan kami. Ardi tersenyum lebar, tapi kini saya tahu, senyum itu palsu untuk saya. Keesokan harinya, gosip menyebar. Keluarga Ardi semakin okal, lihat, dia memang penggali emas. Ardi mati, sekarang muncul lelaki itu. Mereka tuduh Dio datang untuk merebut harta. Padahal Dio hanya ingin berduka. Saya pertahankan Dio, karena entah kenapa, saya merasa terhubung dengannya melalui Ardi. Hari-hari berikutnya, Dio sering datang. Kami bicara tentang Ardi, berbagi kenangan. Dio cerita sisi Ardi yang tidak saya kenal, Ardi yang lembut, yang menangis saat mendengar lagu-lagu lama, yang bermimpi hidup bebas di Bali suatu hari. Saya cerita sisi Ardi yang Dio tak tahu, Ardi yang protektif, yang bangun pagi masak nasi goreng untuk saya, yang janji bawa saya keliling dunia. Perlahan tanpa sadar, kami saling mengisi kekosongan. Dio bukan hanya kekasih rahasia Ardi, dia jadi teman saya.
Di tengah tuduhan masyarakat kampung halaman Ardi di Surabaya yang bilang saya munaik, kami berdua bertahan. Tapi saya tahu ini baru awal badai. Seminggu setelah pemakaman, saya memutuskan membersihkan kamar Ardi. Rumah itu penuh barangnya, lemari pakaian mahal, koleksi jam tangan, dan sebuah laci terkunci di meja kerjanya. Saya cari kunci, akhirnya temukan di dompetnya. Saat membuka, hati saya berhenti berdetak. Di dalamnya, surat-surat cinta dari Dio. Puluhan bertanggal bertahun-tahun. Oto-oto mereka berdua, di pantai Parangtritis waktu kuliah, di kai kecil di Jakarta, bahkan oto terbaru, Ardi memeluk Dio dari belakang di rooftop hotel. Ada juga catatan harian Ardi, hari ini aku bohong lagi pada Rina. Aku cinta dia, tapi tidak seperti cinta pada Dio. Dio adalah jiwaku. Saya duduk di lantai, menangis terseduh. Betapa rapuhnya pernikahan kami. Saya ingat saat Ardi sering pulang larut, bilang lembur. Ternyata bertemu Dio. Saya telepon Dio malam itu. Kamu harus lihat ini, kata saya. Dio datang, wajahnya pucat saat membaca surat-surat itu. Ardi. Dia menderita sendirian, bisik Dio. Kami duduk bersebelahan, bahu bersentuhan. Untuk pertama kalinya, saya rasakan kehangatan dari seseorang yang benar-benar mengenal Ardi seperti saya. Keluarga Ardi semakin ganas. Adik Ardi, Mas Budi, datang ke rumah dengan pengacara. Rina, kamu harus keluar dari rumah ini. Ardi punya wasiat baru, tapi kami yakin kamu memanipulasi. Mereka tuduh saya tahu tentang Dio dan sengaja nikah untuk harta. Dio hadir saat itu membela saya. Ardi mencintai Rina juga. Baca surat-suratnya. Pertengkaran hebat terjadi. Mas Budi hina Dio, kalian orang seperti kamu yang rusak kakak saya. Dio diam saja, tapi saya lihat matanya penuh luka. Di masyarakat Indonesia, cinta seperti mereka masih dianggap dosa besar, terutama di keluarga konservatif seperti ini. Malam itu, setelah mereka pergi, Dio tinggal. Kami minum kopi di teras, memandang bintang Jakarta yang redup. Bak, makan kalau kehadiran saya buat Mbak susah, kata Dio pelan. Saya pegang tangannya. Tidak, Dio. Kamu satu-satunya yang paham rasa sakitku sekarang. Saat itu ada getar aneh di hati saya. Dio tampan lembut, berbeda dari Ardi yang keras. Tapi saya tepis pikiran itu. Ini duka, bukan yang lain. Hari berikutnya, kami ke makam Ardi bersama. Dio bawa bunga, saya bawa doa. Di sana, kami bicara panjang. Dio cerita masa kecilnya di Semarang, bagaimana dia sadar orientasinya sejak remaja, bagaimana bertemu Ardi jadi penyelamat. Di Indonesia ini sulit, Mbak. Keluarga saya tolak, teman hilang. Ardi satu-satunya. Saya cerita tentang perjuangan saya nikah dengan Ardi, melawan orang tua yang bilang Ardi terlalu kaya untuk saya. Perlahan kami saling terbuka. Dio buat saya tertawa lagi, cerita lucu tentang Ardi yang takut hantu. Tapi konflik datang lagi. Media lokal mulai gosip, janda pengusaha dekat dengan lelaki muda. Oto kami di makam tersebar. Keluarga Ardi ajukan gugatan waris, bilang Dio pengaruh buruk. Saya stres, tapi Dio selalu ada, dampingi ke pengacara. Suatu malam hujan deras, listrik mati. Kami duduk di ruang keluarga, lilin menyala. Dio cerita mimpi Ardi, ingin punya rumah kecil di Ubud, hidup tenang bertiga, tapi tak mungkin. Ardi bilang, kalau mati duluan, suruh saya jaga Mbak Rina. Saya menangis di bahunya. Pelukannya hangat, penuh kasih. Saat itu, saya sadar, perasaan saya pada Dio mulai berubah. Bukan hanya teman duka. Konflik memuncak saat sidang waris pertama. Di pengadilan Jakarta, keluarga Ardi hadir lengkap, tatap mereka penuh kebencian. Pengacara mereka sajikan bukti, surat-surat Dio sebagai bukti perinahan. Rina tahu hubungan haram ini dan tetap nikah untuk harta, kata mereka.
Saya gemetar di kursi saksi. Dio duduk di belakang, wajah tegang. Saat giliran saya bicara, saya katakan yang sebenarnya, saya tidak tahu tentang Dio sampai Ardi meninggal. Tapi Ardi mencintai kami berdua dengan caranya. Dia manusia, punya rahasia karena takut masyarakat. Hakim diam, tapi media ramai. Headline, drama waris pengusaha, jandas kekasih Gai. Masyarakat heboh, komentar online penuh hinaan. Saya jadi penggali emas, Dio perusak rumah tangga. Pulang dari pengadilan, saya ambruk. Dio peluk saya lama. Bak, kita lawan bersama, bisiknya. Malam itu, kami minum teh di dapur. Dio cerita lebih dalam, bagaimana Ardi janji cerai saya suatu hari untuk hidup dengannya, tapi tak pernah berani. Saya marah pada Ardi, tapi juga paham. Di Indonesia, pria seperti Ardi banyak yang nikah paksa, sembunyikan diri. Dio jadi korban terbesar. Perlahan, kedekatan kami berubah. Saat Dio sakit demam, saya rawat dia di rumah. Saya usap keningnya, dia pegang tangan saya lama. Tatapannya penuh cinta bukan pada Ardi lagi, tapi pada saya. Suatu sore di taman rumah, Dio katakan, "Mbak, saya jatuh cinta pada Mbak. Bukan karena Ardi, tapi karena Mbak yang kuat, baik hati." Saya terkejut, tapi hati saya berdegup kencang. "Dio, ini salah," kata saya. Tapi saya tahu ini nyata. Kami cium pertama kali di bawah pohon mangga, hujan gerimis. Lembut, penuh emosi. Dio pria, tapi cintanya tulus. Saya yang heteroseksual seumur hidup, bingung tapi bahagia. Tapi rahasia ini tambah konflik. Keluarga Ardi curiga kedekatan kami. Mereka sewa detekti oto kami bersama. Sidang kedua lebih ganas, Rina selingkuh dengan kekasih suaminya sendiri. Saya dan Dio putuskan hadapi bersama. Kami cerita pada pengacara, cinta kami lahir dari duka bersama. Tapi masyarakat tak paham. Teman saya di Yogyakarta telepon, "Rina, jauhi lelaki itu. Dosa besar." Dio semakin tertekan. Dia cerita masa lalunya, pernah diusir keluarga, hidup sendirian di Jakarta. "Saya takut kehilangan Mbak juga," katanya. Kami kabur sejenak ke Bogor, Ila kecil Ardi. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, kami bahagia. Jalan pagi di kebun teh, bicara mimpi. Dio ingin buka kai kecil, saya ingin kembali ke Yogya tanam bunga. Tapi kenyataan panggil kembali. Wasiat Ardi terbuka, dia bagi harta untuk saya dan Dio sama rata. Karena kalian berdua yang saya cintai paling dalam. Keluarga marah besar, ajukan banding. Badai semakin kencang. Sidang terakhir jadi puncak drama. Keluarga Ardi bawa saksi, mantan karyawan yang bilang Ardi sering bertemu Dio diam-diam, mereka tuduh wasiat palsu. Saya dan Dio duduk berdampingan, tangan saling genggam di bawah meja. Pengacara kami sajikan bukti otentik, tanda tangan Ardi diri kasih. Hakim putuskan wasiat sah. Harta dibagi, rumah untuk saya, apartemen untuk Dio, bisnis dibagi. Keluarga Ardi kalah, tapi mereka tak berhenti. "Mas Budi ancam, kami akan buat kalian menyesal." Mereka sebarkan rumor lebih ganas, sampai ke kampung saya di Yogya. Orang tua saya telepon menangis, "Rina, pulanglah. Jangan dekati dosa itu." Saya putuskan jual rumah besar, pindah ke apartemen kecil dengan Dio. Kami mulai hidup baru, diam-diam Dio buka kai kecil di Kemang, saya bantu kelola. Hari-hari penuh tawa, meski sesekali duka Ardi datang. Tapi pengkhianatan sejati muncul dari tempat tak terduga. Suatu hari, surat anonim datang dari mantan Dio. Ternyata Dio punya rahasia, dia pernah nikah dengan perempuan dulu, punya anak, tapi cerai karena orientasinya. Saya konfrontasi Dio. "Kenapa tak cerita?" tanya saya marah. Dio menangis, "Saya takut Mbak tinggalkan saya seperti Ardi takut." Luka baru terbuka. Saya merasa dikhianati lagi.
Kami bertengkar hebat, Dio pergi beberapa hari. Saya sendirian, ingat Ardi. Betapa cinta selalu penuh rahasia di negeri ini. Dio kembali berlutut minta maaf. Bak, saya belajar dari Ardi. Tak mau bohong lagi. Kami baikan lebih kuat. Konflik keluar terus, demonstrasi kecil di depan Kai, bilang cetutup tempat maksiat. Polisi datang, tapi tak ada bukti. Masyarakat masih keras, tapi kami punya teman baru, komunitas kecil yang paham. Suatu malam, Dio ajak ke makam Ardi. Ardi, kami bahagia sekarang. Makan kami, bisik Dio. Saya tambah, terima kasih telah hubungkan kami. Cinta kami tumbuh dalam, penuh pengertian. Tahun berlalu, Kai Dio ramai. Kami hidup sederhana, tapi penuh kasih. Saya belajar terima Dio apa adanya, dia belajar terbuka. Kami adopsi anak kucing, simbol keluarga kecil. Tapi badai terakhir datang, anak Dio dari pernikahan lama muncul. Remaja 15 tahun, cari ayahnya setelah ibunya sakit. Dio sok, saya juga. Anak itu, namanya Ra, tatap Dio dengan bingung. Papa. Kenapa papa tinggalkan kami? Dio cerita semuanya, termasuk orientasinya. Ra marah, pergi. Dio hancur. Saya ayah buruk, katanya. Saya peluk dia, kita perbaiki bersama. Kami cari Ra, akhirnya ketemu di Semarang. Ra tinggal dengan neneknya. Kami bicara panjang. Saya cerita tentang cinta, pengampunan. Perlahan, Ra paham. Dia kembali ke Jakarta sesekali, terima kami. Keluarga Ardi akhirnya diam setelah bisnis mereka goyah tanpa waris Ardi. Mereka sadar harta tak abadi. Saya dan Dio semakin dekat. Kami rencana pindah ke Bali, buka homestay kecil. Di sana lebih terbuka sedikit. Tapi masyarakat masih bisik-bisik. Teman lama tolak undangan. Kami belajar kuat sendiri. Suatu hari, Dio sakit parah. Lu biasa jadi komplikasi. Di rumah sakit, saya jaga dia malam-malam. Bak, kalau saya mati, jaga Raya, bisiknya. Saya menangis, jangan bicara begitu. Kita masih punya banyak mimpi. Dio sembuh, lebih menghargai hidup. Kami rayakan ulang tahun Ardi di makam. Bawa kue, nyanyi pelan. Terima kasih, Ardi. Kamu bawa kami bersama. Cinta kami lahir dari pengkhianatan jadi pelajaran, cinta tak hitam putih. 5 tahun setelah Ardi pergi, kami di Bali. Homestay kami ramai turis asing yang terbuka. Ra kuliah di Denpasar, sering datang. Dia panggil saya Tante Rina, terima Dio sebagai ayah. Keluarga saya di Yogyakarta akhirnya datang berkunjung. Awalnya canggung, tapi melihat kebahagiaan kami, mereka luluh. Yang penting kalian bahagia, kata ibu. Masyarakat Indonesia perlahan berubah, meski lambat. Berita tentang pasangan seperti kami mulai ada, meski masih kontroversi. Saya dan Dio nikah secara sederhana, hanya dengan saksi dekat. Di pantai Sanur, matahari terbenam. Dio pegang tangan saya, Mbak, terima kasih telah makan masa lalu. Saya balas, kita saling makan dan cintai. Kami bangun keluarga kecil, saya, Dio, Ra, dan teman-teman baru. Tak ada lagi rahasia besar. Di makam Ardi saat kunjungan ke Jakarta, kami cerita semuanya. Ardi, kami baik-baik saja. Cintamu abadi dalam kami. Penggali emas. Biarkan mereka bilang. Saya temukan emas sejati, cinta yang tulus, pengampunan, penerimaan. Hidup terus, penuh drama, tapi kini penuh harapan. Di negeri yang keras ini, kami bertahan dengan cinta. Akhirnya, kami paham, cinta tak mengenal bentuk, hanya mengenal hati yang ikhlas.